Halo semuanya, perkenalkan saya Edi TK. Di video ini saya mau menjelaskan apa kelebihan kontrak eksklusif dan kontrak open pada umumnya dari perusahaan properti. Nah, jika kita setuju menitipkan aset atau properti kita kepada agen dari perusahaan properti, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menyiapkan dokumen. Dokumen yang kita perlukan adalah fotokopi KTP pemilik, fotokopi sertifikat, fotokopi KTP IMB, PBB, NPWP, serta kontrak atau perjanjian kerjasama. Kalau saya hanya menyiapkan KTP atau fotokopi sertifikat, boleh tidak? Boleh, asalkan semua itu cocok dan bisa dibuktikan bahwa agen properti tersebut sedang berhadapan langsung dengan pemilik rumah atau orang yang punya kuasa atau orang yang diberikan kuasa, dan biasanya itu dibuktikan dari surat kuasanya. Surat kontrak atau perjanjian kerjasama terbagi dua, yaitu satu, kontrak eksklusif. Kontrak eksklusif adalah kontrak atau perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak antara penjual dan agen tersebut. Biasanya pemilik sudah percaya dan menyerahkan hak penuh menjual kepada agen properti tersebut. Dan biasanya juga ada waktu umur kontraknya, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau sampai terjual. Dan itu bisa diperpanjang sesuai kebutuhannya. Kelebihan menggunakan kontrak eksklusif. Agen akan lebih bertanggung jawab dan termotivasi. Agen atau broker yang telah diberikan hak eksklusif tentunya akan mengawal dari awal sampai akhir proses transaksi atau penjualan rumah. Contohnya pengurusan dokumen. Ketika ada agen atau pihak manapun yang membantu menjualkan rumah, agen itu tidak akan lepas tangan. Dia akan membantu mengurusi dokumen setelah proses deal. Nah, selanjutnya survei lokasi juga sama, nanti akan dibantu oleh agen yang ditunjuk tersebut. Agen akan lebih fokus. Broker atau agen tidak khawatir akan di-bypass oleh pembeli yang dibawa atau pembeli langsung menghubungi pihak pemilik. Biasanya ini dikenal dengan sebutan main belakang atau bypass. Hal yang semestinya dilakukan oleh pemilik biasanya berkoordinasi dengan agen atau broker jika ada yang menghubunginya secara langsung, atau pemilik bisa mengarahkannya kepada agen atau broker yang telah diserahkan hak untuk menjual. Agen akan lebih fokus atau all out. Agen akan lebih memprioritaskan bagaimana propertinya itu bisa cepat terjual, seperti lebih mereferensikan rumah yang dijual ketimbang open listing, lebih sering mengiklankan atau posting ke portal atau medsos yang biasanya digunakan. Jadi itu bisa mengakibatkan properti kita akan jauh lebih cepat terjual. Harga tidak akan digoreng. Hal seperti ini sering terjadi pada open listing, di mana pemilik itu punya banyak broker, maklar, broker, atau pihak lain yang membantu menjualkan rumah itu dan diadu harganya. Biasanya ini berhadapan dengan buyer yang pintar dan pandai memanfaatkan situasi, keadaan, dan emosi. Maksudnya emosi penjual dan pemilik. Jadi contohnya itu adalah ada 3 orang, si A, si B, si C. Nah, si A ini ditanyain tentang harga dari pembeli. Nah, si A ini berapa harganya? Contohnya harganya 1M. Nah, dia akan tanya lagi, pembeli ini akan tanya dengan si B, berapa harganya si B? Harganya adalah 1M nego. Negonya berapa? Negonya 20 juta boleh. Nah, jadi 980. Dia dapat harga 980. Dia akan nanya lagi dengan si C, harganya berapa untuk rumah ini? Harganya 980. Wah, nggak bisa kurang ya? Oh, bisa kok Pak, kalau si C bilang. Nah, kalau untuk harga bisa 950. Nah, jadi dia udah dapat harga 950, dia akan tanya sama si A, bisa kurang nggak 900 Si A itu akan menjawab, oh bisa Pak, 950 lah paling net gitu. Nah, si A ini udah memberikan jawaban seperti itu, dia akan diadu lagi harganya. Oh, itu nggak bisa lebih kurang lagi nih, ini sama dong dengan si C harganya.
Kalau gitu saya deal aja deh dengan si C. Oh jangan Pak, saya akan hubungi pemiliknya. Nah, dikoordinasi dengan pemiliknya. Pemilik itu maunya ternyata oke lah. Kita kasih harga 930. Untuk si A ini kasih tahu si pembeli ini 930. Jadi si A pembeli ini dia akan adu lagi dengan si B. Kita dapat loh harganya 930 dari teman-temanmu. Kamu bisa nggak harganya lebih dari itu? Nah, karena si B ini tidak mau konsumennya itu sampai lepas, mau nggak mau dia cek pemilik gitu kan. Pak, ini bisa kah 930? Bisa. Iyalah, saya udah kasih tahu si A itu 930 katanya. Jadi mau nggak mau dia, oh kok segitu saya minta kurang dong Pak, soalnya saya nggak mau ini konsumen saya lepas nih gitu kan. Oke. Ya udahlah, kamu 920. Nah, 920 dia kasih tahu sama pembeli ini 920. Nah, pembeli ini biasa pintar, dia alasan dulu, saya tanya teman dulu. Nah, jadi dia akan tanya, yang ditanya itu ada si C. Si C ini kan kasih awalnya kan 950 ke atas ya. Nah, jadi dia akan tanya dengan si C, berapa harganya C nih gitu kan, berapa harganya rumah ini C, bisa nego lagi nggak? Saya dapat harganya 920 loh gitu. Wah, si C ini kaget, kan harganya udah net itu 950 gitu kan, nggak bisa nego lagi. Nah, jadi dia akan cari pemilik. Nah, dia akan cari pemilik, telepon ke pemilik atau langsung ketemu pemilik dan minta harga spesial. Pak, tolonglah Pak, ini konsumen saya jangan sampai lepas, masa saya tuh harus kasih harganya lebih murah gitu kan. Nah, jadi karena bersaing harga kayak gini, akhirnya pemilik, apalagi ada hubungan dekat ya, jadi mau nggak mau pemilik itu kasih harga spesial. Oh, udah kamu 900 juta aja. Nah, ketika dikasih harga 900 juta, kasih tahu ke pembeli, itu belum tentu deal, belum tentu setuju, karena pembeli itu akan mengadu lagi, dan pada akhirnya pembeli akan mendapatkan harga yang sesuai dia inginkan. Dan itulah dinamakan pembeli yang pandai memanfaatkan situasi, dan pembeli itu akan yang menang. Agen sebagai koordinator. Jadi jika kita menggunakan eksklusif, harga atau penawaran yang masuk meski itu melalui agen, broker, atau pihak manapun, itu dikontrol dengan baik dan tidak banyak melibatkan banyak pihak. Pemilik hanya berhubungan langsung dengan agen atau broker yang ditunjuk. Jadi harga kita tidak akan digoreng seperti kerupuk, dan harga itu kita tidak akan di-up tanpa pengetahuan dari pemiliknya. Artinya pemilik atau pembeli tidak akan menemukan harga yang bervariasi di lapangan. Jadi banyak harga yang bervariasi akan membuat pembeli bingung, takut, atau ragu untuk membelinya. Nah, jadi selain itu pemilik juga tidak perlu membayar komisi berkali-kali. Cukup dengan komisi atau fee yang disepakati dengan agen atau broker yang ditunjuk oleh pemilik tersebut. Jadi jika pembelinya itu dari pihak manapun, pemilik hanya tahunya urusannya itu dengan agen atau broker properti itu. Jadi pembagian komisi akan di-sharing atau dibagi jika pembelinya itu dari pihak lain. Nah, di sini pemilik terhindar dari agen atau broker atau mediator atau makela atau pihak manapun yang pernah berhubungan dengan pembeli. Nah, jadi seperti pernah terjadi kasus seperti ini. Jadi ada broker, dia itu dealnya sama dia bawa pembeli deal dengan developernya. Nah, jadi udah deal. Nah, setelah deal, otomatis kan dari developernya atau pemiliknya itu kasih fee kepada broker ini. Nah, ternyata nggak lama kemudian datang lagi teman-teman broker lain gitu, atau temennya gitu kan, dan dia minta fee ke developer ini gitu. Nah, jadi developer ini masa tidak mau dong gitu kan. Jadi developer ini akan mintanya sama temannya aja nggak. Tapi biasanya mereka nggak mau karena susah kalau udah kayak gitu, udah
duit udah dikasih itu biasanya susah. Nah, jadi dia akan minta, dan dia ada juga bukti chatnya dengan konsumen bahwa dia juga pernah membawa juga. Nah, jadi itu akan mesti developer itu akan atau pemilik itu akan diminta lagi. Nah, oke lah, dikasih lah berapa persen gitu kan. Nah, lewat dari itu biasanya ada lagi gitu. Ternyata pembeli ini udah pernah chat dengan banyak orang gitu kan. Jadi akhirnya broker ini akan datang langsung menghampiri semua pemilik atau developer itu untuk minta bagiannya. Nah, di situ biasanya terjadi double komisi. Kerjasama dengan agen properti manapun atau co-broke. Selain bisa kerjasama dengan sesama agen sendiri di satu perusahaan, tentunya agen properti bisa kerjasama juga dengan agen properti atau perusahaan properti manapun jika menggunakan kontrak eksklusif. Agen properti yang lain lebih mau membawakan buyernya atau pembeli ke rumah yang ditangani oleh agen atau broker tersebut. Bahkan agen properti perusahaan yang lain pada biasanya tidak datang atau tidak menemani pun itu tidak jadi masalah, karena mereka yakin fee atau komisi yang dibayarkan tetap akan menjadi haknya meski berbagi dengan agen atau broker yang dituju. Nah, jadi agen properti yang lain tidak khawatir jika pembelinya itu langsung ke pemilik secara diam-diam atau main di belakang untuk pembicaraan yang lebih lanjut, karena mereka akan dibayarkan tetap haknya. Selanjutnya yang terakhir adalah menghindari persaingan tidak sehat. Nah, ini biasanya sudah sangat ekstrim sih. Misalnya ketika banyak agen atau broker, misalnya itu terjadi pada open listing. Banyak agen atau broker saling berebut konsumen seperti ini, bisa aja tuh saling mencederai sesama broker atau saling melukai, misalnya menyantet atau melakukan pembunuhan dan sebagainya, penculikan dan sebagainya. Itu biasanya persaingan dan tidak sehat. Ya, itu kelebihan dari kontrak eksklusif. Kelemahan menggunakan kontrak eksklusif. Pemilik atau vendor harus memberikan atau membayar kepada agen tidak peduli siapapun yang membeli rumah itu atau terjual rumahnya. Entah itu saudara, rekan, atau pembeli yang menelpon kita sendiri, atau juga broker, maklar, atau pihak lain. Nah, jadi sifat kontrak dari eksklusif ini lebih terikat dan ada komitmen di dalamnya. Eksklusif ini cocok untuk orang yang mau menjual properti tapi tidak mau sibuk, tidak mau repot dan berusaha menjual propertinya, atau orang-orang yang mempunyai urusan yang jauh lebih penting dari sekedar hanya mengurusi penjualan propertinya sendiri. Yang kedua, biasanya orang yang memiliki jarak yang cukup jauh dengan propertinya. Contoh, sering keluar kota, sering keluar pulau, atau dia sendiri sedang berada di luar kota atau luar pulau. Jadi, konsumen saya sendiri biasanya ada di Jakarta atau di Balikpapan, Banjarmasin, Surabaya, dan lainnya. Jadi, kita yang mengurusi properti yang di kotanya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada orang yang belum paham seluk-beluk atau tata cara dalam menjual properti. 2. Kontrak open. Kontrak atau perjanjian open berbeda 180 derajat dengan kontrak eksklusif. Kontrak open mengizinkan atau memperbolehkan semua pihak menjual rumahnya, baik itu broker yang dituju atau broker manapun, pemilik sendiri atau tetangga atau saudara atau juga pihak manapun. Jadi perjanjian ini menganut paham siapa cepat dia dapat. Jadi artinya siapa saja yang cepat menjualkannya juga cepat mendapatkan komisi. Kelebihan menggunakan kontrak open. Semua pihak bisa menjual rumah itu sehingga tidak ada keterikatan dan kita bebas dalam menjual rumah itu tanpa melalui agen atau broker yang sudah kita tunjuk. Itu juga tidak jadi masalah. Beruntungnya lagi,
jika kita yang menjual sendiri rumah itu, kita tidak perlu call komisi lagi. Kelemahan menggunakan kontrak open. 1. Properti atau rumah yang jadi susah untuk dijual karena semua pihak dapat menjual, sehingga membuat semua pihak itu tidak merasa memiliki listing karena ini adalah milik semua orang. Jadi jika terjual sama orang lain, agen atau broker itu tidak akan mendapatkan apa-apa atau fee atau tidak akan mendapatkan fee. Jadi biasanya mereka akan lebih fokus ke listing lebih baik atau listing eksklusif. 2. Harga yang keluar di pasaran akan berbeda-beda sehingga akan mengakibatkan pembeli ragu, bertanya-tanya, dan menjadi tidak tertarik. Misal contohnya harganya ada rumah sekian, ada yang menetapkan harga sekian, dan sekian. Jadi pembeli jadi curiga, kenapa gitu kan? Mengapa harganya jadi berbeda-beda gitu kan? Jadi akhirnya rumah itu akan susah terjual. Dan yang ketiga bisa terjadi persaingan tidak sehat yang saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat, bisa saja harga lebih mudah digoreng atau diadu. Dan yang kelima, bisa terjadi pembayaran komisi berkali-kali. Yang keenam, sulit untuk bekerja sama dengan agen properti manapun. Yang ketujuh, tidak dibantu urus dokumen. Jadi jika terjual oleh pihak lain, maka agen properti yang dari awal kita tunjuk itu biasanya enggan atau tidak mau bantu uruskan dokumen. Jadi urus sendiri gitu loh. Jadi kecuali ada kesepakatan yang berbeda dengan agen properti tersebut. Misalnya kalau terjual, ya udah kamu bantu uruskan dokumen, saya kasih kamu sekian-sekian gitu. Nah, itu tergantung kesepakatan ya. Nah, jadi ini cocok untuk orang yang kontrak open ini cocok untuk orang yang punya banyak waktu untuk mengurusi rumahnya. Yang kedua, biasanya tahu seluk-beluk dalam menjual rumahnya. Misalnya ke Dispenda, BPN, dan lain-lainnya, dia tahu semuanya. Oke, baiklah, itulah tentang penjelasan tentang kontrak eksklusif dan kontrak open. Nah, selebihnya kita serahkan kembali kepada Anda. Kontrak apa yang ingin Anda pilih? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di bawah ini, dan bagikan juga kepada teman-teman jika Anda rasa informasi ini bermanfaat atau berguna. Saya Edi TK, sampai jumpa di video berikutnya.